Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali melemah turun 0,02% ke angka 8.370. Nah, di video ini saya coba analisa satu emiten yang terpantau mulai diakumulasi BlackRock dan Wisdom Tree menjelang akhir tahun. Dan secara teknikal sebenarnya saat ini masih melemah. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham ACE yang bisa kita lihat hari ini kembali melemah turun 3% lebih ke harga 422. Cara pergerakan ACE sebelumnya sempat membaik, berhasil rebound dari 420, berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi beberapa kali bisa kita lihat mencoba naik di atas 460 selalu gagal. Setelah gagal beli 460, ACE mencoba bertahan di 440, tapi saat ini 440 sudah terkonfirmasi break. Sekarang ACE kembali turun mengetes support kuatnya di 420. Jadi apabila teman-teman masih hold saham ACE, memang saat ini masih bisa coba di hold. Karena 420 dari September ini masih berupa support kuat. Tapi secara teknikal ACE saat ini masih kurang oke karena sudah turun bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 444 sudah berubah menjadi resisten. Dan kalau pemberitaan dengan judul ada yang belajar jumbo saham ACE Jerang Nataru. Ini bisa kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Ada pemodal kakap yang memborong jumbo saham ACE jelang momentum puncak permintaan akhir tahun. Walaupun raport kinerja kuartal 3 menunjukkan penurunan. Tapi bisa kita lihat di sini. Dari data Bloomberg Terminal hari Jumat tanggal 14 November ini, Wisdom Tree Inc. masih memborong 124,77 juta lembar saham ACE sepanjang periode berjalan kuartal 4. Jadi Wisdom Tree masih masuk akumulasi. Sebelumnya Wisdom Tree terpantau masih melepas saham ACE sejak kuartal 1. Jadi pada saat kuartal 4 ini Wisdom Tree baru mulai masuk akumulasi. Selanjutnya ikut melakukan aksi borong di ACE itu ada BlackRock Inc. yang mengakumulasi 1,82 juta lembar sepanjang Oktober sampai November ini. Jadi, BlackRock masih menghold saham ACE sebesar 153,95 juta lembar. Jadi, yang masih melakukan akumulasi itu adalah Wisdom Tree dan BlackRock. Sedangkan Dimensional Fund Investor berbalik melepas saham ACE. Jadi, sepanjang Oktober dan November, Dimensional Fund melakukan distribusi. Dan dari konsensus analis, masih cenderung optimis terhadap prospek ACE. Sebanyak 20 analis dari total 30 merekomendasikan untuk beli. Sisanya ada 10 analis yang menyarankan untuk hold. Target harga rata-rata itu sekitar 583. Jadi harganya untuk targetnya masih lumayan tinggi. Tapi secara teknikal saat ini ACE masih belum oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk ACE, pada penurunan 3% lebih ini terpantau ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga terpantau masih terus keluar. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham ACE, ini misalnya hanya spekulatif buy, yang memang saat ini masih dekat dengan support kuat di 420. Jika terpantau masih kuat, bisa coba spekulatif buy dengan target swing jangka pendek di 440 sampai garis EMA 50. Dan jika terpantau gagal bertahan dan lanjut turun, secara teknikal ACE akan mulai downtrend. Dan kedepannya 420 ada potensi akan berubah menjadi resisten kuat. Dan sebelumnya masih berupa support, hati-hati apabila tembus. Dan target penurunan berikutnya apabila tembus 420, saya lihat ada potensi untuk menuju 400. Jadi untuk teman-teman masih hold saham ACE, misalnya hati-hati apabila tembus 420. Oke, sekarang kita lihat saham ERA. ERA juga secara pergerakan sebelumnya juga mencoba untuk bangkit setelah menyentuh sekitar zona 400 sampai 410. ERA berhasil rebound, sempat naik di atas garis EMA 50 dan mengetes garis EMA 150 sampai 450, tapi bisa kita lihat minggu ini ERA kembali gagal break garis EMA 150 dan kembali melemah di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 434 dan garis EMA 150 di 446 ini masih berupa resisten kuat. Bisa kita perhatikan beberapa kali juga sebelumnya mencoba break garis EMA 150 dan garis EMA 50 selalu gagal, sehingga secara tren ini masih downtrend. Dan saat ini bisa kita lihat ERA juga sudah turun di bawah 430. Dan penurunan hari ini jika kita perhatikan di broker summary, asing juga terpantau masih terus keluar. Dan di sini juga bisa kita lihat ini juga masih ada distribusi. Sehingga ERA juga saya lihat masih ada potensi untuk mengetes support terdekat di 420 karena masih berupa support. Bisa kita perhatikan sebelum juga beberapa kali mengetes support ini ERA masih bisa bertahan. Tapi juga sama hati-hati apabila tembus masih ada potensi untuk menuju
zona supportnya di 400. Jadi untuk trading plan ERA, apabila teman-teman mau entry juga hampir mirip dengan ACE tadi, bisa coba spekulatif buy di 420 apabila ERA masih bisa bertahan dari rebound dari 420. Tapi untuk ERA pertimbangkan jadikan 430 sampai garis EMA 50 di 434 untuk target swing jangka pendeknya. Atau hold saja terus selama ERA tidak turun bawah 420 dengan target lebih jauh di garis EMA 150 sampai 450. Oke, selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham ESA. Bisa kita lihat ESA secara teknikal saatnya sudah mulai oke, sudah mulai bergerak uptrend. Jadi sebelumnya memang ESA sempat gagal bertahan di garis EMA 50 150, turun ke harga 600. Setelah menyentuh 600 bisa kita lihat ESA mulai sideways dan pelan-pelan mulai bangkit. Dalam satu minggu ini ESA sudah beberapa kali mengetes 680, gagal break. Hari ini juga sempat naik di atas 680 dan di atas 700, tapi secara candle saat ini juga masih mencoba untuk break zona resisten 680 sampai 700. Tapi secara teknik kan ESA saat ini sudah oke. Dan memang ESA untuk minggu ini kami masukkan ke watchlist untuk coba dipantau karena walaupun sideways ini ada akumulasi dan menarik karena mencoba untuk break garis EMA 150. Ini memang sebuah saham saya sering screening untuk yang mencoba break garis EMA 50 150 karena apabila berhasil break, cara pergerakan akan mulai menarik dan saat ini sudah mencapai target di harga 700. Tapi untuk teman-teman yang saat ini masih hold, maksudnya masih bisa coba di hold kan. Jika kita perhatikan di broker summary untuk saham ESA, bisa kita lihat satu minggu terakhir asing sudah mulai masuk. Ini juga salah satu alasan kenapa dimasukkan ke watchlist, karena sudah mulai ada inflow, sudah mulai ada akumulasi. Dan hari ini juga bisa kita lihat walaupun naik 3%, ini juga terpantau ada akumulasi besar. Sehingga saya lihat nanti hari Senin atau minggu depan ESA masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 700. Jadi bisa kita perhatikan apabila berhasil break, ESA akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di 750. Jadi saat ini bisa jadikan 650 untuk trail stop atau swing take profit apabila gagal break 700, setelah itu beruntung kembali di 650 untuk re-entry kembali. Selanjutnya saya coba analisa saham MBMA. Bisa kita lihat pada perdagangan hari Selasa sempat naik tinggi menyentuh 750. Dan bisa kita lihat kenaikan pada hari Selasa ini belum terkonfirmasi break, malah candle-nya tidak oke. Dan setelah terbentuk candle ini bisa kita lihat MBMA malah kembali melemah. Jadi saat ini kembali turun di bawah 650 dan mendekati support di 620. Dan bisa kita perhatikan di bawah juga masih ada support EMA 50 di sekitar 590 dan masih ada support 580. Jadi secara pergerakan MBMA satu minggu ini kurang oke. Karena memang terbentuk candle seperti ini. Jadi harus hati-hati apabila ketemu sebuah saham sudah mulai naik dengan pola hammer pola candle seperti ini, hati-hati ada potensi berbalik arah. Dan bisa kita perhatikan di sini untuk MBMA asing hari Jumat masih distribusi, tapi satu minggu ini sebenarnya asing masih masuk. Dan di broker summary terpantau penurunan 3% lebih ini ada distribusi dengan jumlah yang besar. Jadi untuk MBMA saya lihat masih ada potensi untuk mengetes kembali support terdekat di 620. Dan karena satu minggu terakhir atau 4 hari terakhir sudah turun lumayan dalam, menurut saya ini menarik untuk coba dipantau. Apabila minggu depan masih kuat bertahan di 620 atau maksimal di 600, MBMA menurut saya masih bisa coba dipantau untuk entry di support ini. Dan untuk target swing jangka pendek di 650 kan saat ini ada potensi 650 akan berubah menjadi resisten kembali. Kan sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali mencoba break 650, MBMA gagal break dan kembali melemah. Jadi lebih oke coba tunggu di sekitar 600 sampai 620 apabila MBMA mengetes target harga yang bisa bertahan. Masih benar coba entry atau hold saya terus selama MBMA tidak turun bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh di 680 sampai 700 untuk target swing berikutnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.